Shalom, apa kabarnya hari ini? Pastinya Tuhan terus memberkati kita dan memberikan kekuatan pada kita sehingga kita masih boleh ikut dalam doa keluarga pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa keluarga, kita mau bersatu dulu sejenak. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Terang matahari, baitnya yang keempat dan kelima. Puji Tuhan, dengan rendah hati, hendak kuhormati Yang Maha Esa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Segala anugerah berkat yang kami boleh rasakan sampai pada saat ini. Bapa di surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, mohon tangan kasih-Mu saja Tuhan yang membukakan hati kami, sehingga kami boleh siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dengar Tuhan doa permohonan kami, yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab saat ini dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Amsal pasal 12 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah menikmati berkat Tuhan dalam bekerja. Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang petani tua yang memiliki 3 orang anak laki-laki, dan ia juga memiliki ladang kebun anggur yang cukup luas. Nah, karena petani tua ini merasa bahwa waktu hidupnya sudah tidak lama lagi, maka ia berpesan kepada anaknya bahwa semua yang ia miliki kebun akan menjadi milik dari anak-anaknya, dan di dalam kebun itu ada harta yang berharga. Dan benar saja Bapak Ibu dan Saudara, beberapa waktu kemudian si petani tua ini meninggal, dan ketika masa berkabung sudah selesai, maka kemudian anak-anaknya berusaha memaknai apa yang dikatakan oleh ayahnya, dengan kemudian mereka berusaha mencari harta berharga itu di kebun dengan menggali kebun mereka. Mereka menggali tanah sedemikian rupa dengan rajinnya untuk berusaha menemukan harta yang dikatakan oleh almarhum ayahnya. Tetapi mereka
berusaha sedemikian rupa, tetapi ternyata mereka tidak juga memperolehnya, sampai kemudian akhirnya mereka kecewa dan mereka berpikir bahwa si ayah ternyata salah untuk mengatakan bahwa di dalam kebun mereka ada harta yang sangat berharga. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata mereka tidak menyangka ketika mereka sudah berusaha menggali tanah sedemikian rupa di seluruh kebun untuk mencari harta berharga yang dikatakan oleh ayahnya, maka mereka melihat kebun anggur dan pohon anggurnya berbuah sangat lebat, sangat banyak, dan sangat besar. Lalu mereka begitu bersuka cita, lalu mereka memetik buah-buah anggur itu dan mereka menjualnya ke pasar, dan mereka menghasilkan uang yang cukup banyak. Mereka membagi sama rata dan akhirnya mereka bersuka cita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya mereka baru sadar bahwa harta berharga yang dikatakan oleh sang ayah adalah pohon anggur itu sendiri yang berbuah lebat ketika diupayakan, ketika diusahakan dengan baik, ketika dicangkul tanahnya, maka akan menghasilkan buah yang banyak, dan kemudian ketika dijual akan menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang sedang bekerja atau membutuhkan pekerjaan akan berusaha sedemikian atau sekuat tenaga untuk memperoleh pekerjaan. Apalagi jika pekerjaan yang diupayakan, yang diusahakan, betul-betul pekerjaan yang memang menjadikan hidupnya akan terus berlangsung. Artinya dia begitu mengandalkan pekerjaan yang memang sedang dia upayakan. Nah, ketika segala upaya sudah dilakukan sedemikian rupa dan ternyata dia belum berhasil, maka sampailah pada saat di mana ia mengatakan, sudahlah, kerja apa saja, yang penting saya bisa bekerja. Yang penting saya bisa mendapatkan pekerjaan. Saya butuh pekerjaan nih. Nah, lain halnya dengan orang yang sudah bekerja, yang pekerjaannya membuat dirinya begitu sibuk, maka kemudian ia berkata, buat apa saya kerja sibuk-sibuk dan saya kerja begitu rupa, tapi saya tidak bisa menikmatinya. Mendingan saya nganggur saja, saya bisa santai-santai dan nggak capek seperti saat ini saya bekerja. Dan masih banyak contoh-contoh pekerjaan di dalam kehidupan kita yang banyak orang tidak bisa menikmati pekerjaannya. Sekalipun ada orang yang pekerjaannya diminati oleh banyak orang, tetapi ia ada di situ dan ternyata ia tidak bisa menikmatinya. Bahkan ia mengatakan bahwa pekerjaan yang sedang ia lakukan adalah pekerjaan sambilan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita manusia, pekerjaan adalah salah satu kebutuhan hidup untuk sebuah aktualisasi diri. Di mana untuk bekerja, kita menjadi lebih berarti, lebih berharga, lebih dihargai, kebanggaan, dan juga merupakan sebuah kehormatan. Pekerjaan akhirnya membuat kita menjadi bahagia. Tetapi apakah kita bisa menikmati berkat Tuhan dari pekerjaan yang sedang kita jalani? Nah, kata-kata bijak yang kita baca saat ini dalam kitab Amsal mengandung dua hal. Pertama, mengingatkan betapa pentingnya bekerja dalam hidup ini. Walaupun Amsal tidak menjelaskan jenis pekerjaannya, tapi menekankan pada pentingnya bekerja dan menghasilkan sesuatu yang berharga di dalam hidup ini. Termasuk yang berharga adalah kesehatan kita. Kita tahu biasanya orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang sehat. Kenapa sehat? Karena ia menggerakkan ototnya, menggerakkan tubuhnya, dan menikmati sinar matahari, menikmati relasi, dan melakukan sebuah pekerjaan, aktivitas, semuanya bergerak, dan akhirnya menjadi sehat orang tersebut. Walaupun memang orang-orang yang karena bekerja akhirnya juga menjadi sakit, mungkin itu karena kelebihan bekerja. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, sikap dalam bekerja, yaitu dengan rajin dan dilakukan dengan sepenuh hati. Bekerja yang disertai dengan kerajinan dan ketekunan. Dan ini memberi dampak yang lebih bagi kehidupannya. Amsal mengatakan, orang rajin memegang kekuasaan.
tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa dampak dari seseorang yang rajin bekerja bukan hanya mendapat pujian, tetapi juga mendapat kekuasaan. Bagaimana korelasinya orang yang bekerja rajin tapi mendapat kekuasaan? Karena biasanya orang-orang yang rajin akan mendapat kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah kekuasaan. Artinya kekuasaan yang ia dapatkan dari orang-orang yang memberikan kepercayaan. Jadi kepercayaan itu sebuah kekuasaan. Dan kepercayaan serta kekuasaan tidak akan ada tanpa adanya perjuangan, pertempuran, jerih payah, dan kerja keras. Tuhan Yesus sendiri pun perlu bekerja keras dan jerih payah yang begitu luar biasa, sehingga ia disalib dalam bekerja, sehingga ia perlu disalib untuk memberi kekuasaan bagi setiap kita. Yaitu kekuasaan untuk apa? Untuk menguasai diri kita dalam bekerja dan menikmati berkat Tuhan dalam bekerja. Jangan sampai kita sudah berjerih lelah bekerja, tapi tidak bisa menikmatinya. Maka akan menjadi hal yang sangat sia-sia di dalam kita melakukan pekerjaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita bekerja dengan rajin untuk mencapai kekuasaan itu? Karena ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bahkan juga kita bisa mencapai rencana Tuhan yang sempurna atas hidup ini. Karena itu, nikmatilah hidup dan pekerjaan yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Berusahalah terus ketika kita belum mendapatkan pekerjaan. Yakin dan percayalah, tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana di setiap kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang mampu bekerja, maka Tuhan sudah mempersiapkan jalan buat kita. Dan yang terpenting, nikmatilah berkat Tuhan di setiap aktivitas kita, di setiap kerja kita, dimanapun kita berada. Termasuk di dalam lingkungan keluarga kita, termasuk di dalam rumah tangga kita, dan di keadaan dan sekitar kita dimanapun kita berada ketika kita beraktivitas. Karena kita yakin dan percaya bahwa disitulah ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Bahkan juga saya yakin dan percaya sudah bisa dinikmati oleh Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan tetap memberikan semangat untuk kita tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih selaku bagian daripada jemaat GKI Delima, kami boleh menghampiri Bapak yang memberikan pada kami kehidupan hingga saat ini sebagai bagian daripada anugerah daripada Allah semata. Terima kasih bahwa umat-Mu di GKI Delima ini masih eksis hingga saat ini. Bapak, sebagai bagian daripada GKI Jemaat Delima, maka kami juga rindu mendoakan apa yang menjadi cita-cita gereja, baik majelis jemaat maupun pimpinan daripada gereja, untuk mendoakan bangsa kami sebagai bagian dari bangsa. Biarlah setiap orang di tengah-tengah bangsa Indonesia ini bertanggung jawab untuk boleh memelihara kedamaian, memelihara kekompakan, memelihara kasih satu dengan yang lain, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Biarlah kami saling menghormati, saling mengasihi, sehingga boleh tercipta satu kesatuan sebagai suatu jemaat bangsa yang besar. Juga kami berdoa bagi keadaan negara yang saat ini carut marut dalam berbagai masalah kebencian satu dengan yang lain. Di Poso, di Papua, dan juga banyak daerah lain.
hanya karena masalah kecil kami bertengkar. Berikan pada setiap pimpinan negara kami hikmat untuk mengatasi semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Juga mereka yang kontra, biarlah mereka diberikan padanya di dalam hatinya kelembutan, sehingga mereka boleh melihat bahwa apa yang terbaik untuk bangsa ini, dan mereka mau mengubah cara hidup dan pandangannya. Pada saat ini tidak lupa kami berdoa bagi keadaan dunia, khususnya Israel dan Palestina yang tiada henti bertengkar. Berikan pada mereka juga kemampuan untuk melihat yang terbaik bagi dunia ini, karena permusuhan kebencian tidak akan memecahkan persoalan. Terima kasih Bapak, bahwa sebagai bagian daripada gereja, sebagai bagian daripada jemaat, sebagai bagian daripada anak-anak Tuhan, kami terus mendukung mereka sebagai bagian daripada syafaat pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita dikaruniakan tanah yang begitu subur, Indonesia yang kita cintai, di mana kita lahir, di mana kita boleh melayani, di mana Tuhan boleh tempatkan kita. Ada maksud Tuhan di dalam semua karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan juga beserta dengan kita selalu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian dari KJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Baitnya yang pertama dan ketiga. Menghijau padang bukit
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Tetap semangat, tetap rajin bekerja, dan nikmatilah pekerjaan yang kita lakukan, bahwa itu sebagai berkat Tuhan. Kita senantiasa mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan berkati kita semua. Amin.